Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Komalasari, BP 18 10 11 2190, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hukum acara perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menjalankan peradilan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pemilu legislatif, Mahkamah Konstitusi berperan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu yang diatur lebih lanjut pada pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada sumber-sumber hukum acara perselisihan hasil pemilu. Yang pertama yaitu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga yaitu PMK Nomor 15 PMK 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Yang keempat yaitu PMK Nomor 16 PMK 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima yaitu PMK Nomor 17 PMK 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Yang keenam yaitu jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin permasalahan pemilu yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tindak pidana pemilu. Yang kedua yaitu pelanggaran administrasi pemilu. Yang ketiga yaitu sengketa yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang keempat yaitu perselisihan hasil pemilu. Dan yang menjadi objek perselisihan yaitu penetapan suara hasil pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU. Baiklah, kita akan masuk poin selanjutnya yaitu isi permohonan. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa permohonan PHPU diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Permohonan yang berkaitan dengan PHPU wajib mencantumkan yang pertama identitas termohon dan pemohon, yang kedua posita, dan yang ketiga wajib mencantumkan petitum. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin alat bukti. Berdasarkan pasal 10 PMK nomor 16 PMK 2009, alat bukti terdiri dari yang pertama, bukti surat atau tulisan, yang kedua, keterangan saksi, yang ketiga, keterangan ahli, yang keempat, keterangan para pihak, yang kelima, petunjuk, dan yang keenam, informasi elektronik dan dokumen elektronik. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang terakhir yaitu tenggang waktu pengajuan permohonan dan tenggang waktu putusan. Tenggang waktu pengajuan permohonan dapat diajukan dalam waktu 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Dan apabila permohonan telah sesuai dengan waktu yang ditentukan setelah registrasi dan proses persidangan, maka Mahkamah Konstitusi wajib memutus dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan didaftarkan di buku registrasi perkara konstitusi. Sekian presentasi dari saya terkait dengan tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hukum acara perselisihan hasil pemilu. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.